kami mengundang Ibu Profesor Nina Nurmila. Silakan Ibu, kami sediakan waktu kurang lebih 5 menit atau paling lama 10 menit lah gitu ya, untuk menyampaikan tanggapannya mengenai isi paparan yang disampaikan Ibu Dr. Zuriatun tadi. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Cecep Wahyu Hairudin sebagai moderator yang sudah memberikan waktu kepada saya, juga kepada Dr. Asep Iqbal yang sudah mengundang untuk menyaksikan acara ini sehingga saya bisa menikmati sharing ilmu dari Dr. Duriatun Thoyibah. Saya sangat menikmati sharing ilmunya. Terima kasih. Kebetulan saya juga baru selesai melakukan penelitian yang sama tapi di bidang kepemimpinannya, jadi karir leadership-nya. Jadi ini sangat paralel sekali dengan apa yang sudah Ibu lakukan di bidang karir akademik. Bedanya saya lebih fokus misalnya kepada implementasi PMA 68 2015 tentang kepemimpinan perempuan sebagai rektor di PTKI. Dan saya lihat kalau misalnya tadi penemuan Ibu menunjukkan, meskipun datanya 2012 ya di New Zealand, bahwa perempuan profesor itu 18,73 gitu ya. Ini hampir similar dengan misalnya capaian perempuan sebagai rektor di Indonesia itu kemarin sebelum seminggu yang lalu ketika saya sudah selesai melakukan penelitian itu hanya 6 dari 58 PTKI yang rektornya perempuan. Jadi baru sekitar 10%, tapi kemudian meningkat dengan terpilihnya rektor perempuan di Palembang, sehingga kemudian menjadi 7 dari 58 PTKI yang rektornya perempuan, itu berarti meningkat 12%. Jadi masih di bawah 20% gitu ya. Nah, saya juga pernah menulis tentang rektor perempuan, yaitu di kasus di ISBI di Bandung gitu ya. Dan saya justru agak terkaget dengan hasil penelitian Ibu Zuriatun tentang testimoni-testimoni para dosen di New Zealand yang justru menunjukkan bahwa ketika mereka berkarir akademik dan kemudian punya keluarga, mereka sudah siap bahwa karir akademik mereka itu tertinggal. Padahal saya mengagumi gitu ya apa yang terjadi misalnya di negara-negara maju seperti Australia gitu ya. Ketika misalnya saya sedang S3 itu saya melihat kan saya punya bayi waktu sedang S3 itu. Jadi saya berangkat itu naruh anak saya yang besar ke SD, kemudian saya ke kampus bawa bayi, saya simpan di daycare gitu. Dan ketika saya menyimpan bayi saya di daycare itu, saya terkagum-kagum melihat misalnya para laki-laki berjas gitu ya, sambil mendorong stroli untuk menyimpan anak-anak mereka di daycare. Jadi itu saya lihat menunjukkan bahwa sharing domestic responsibility itu terjadi di negara maju gitu. Dan tapi tetap saja memang kemudian gender stereotype masih terjadi ketika misalnya anaknya sakit, ya tetap aja kemudian larinya ya ke ibu gitu ya. Sehingga kemudian saya maksudnya itu di negara semaju itu masih terjadi gender inequality dalam indikator adanya double ataupun multiple burdens bagi perempuan. Sementara di Indonesia mungkin karena ada faktor, ada asisten rumah tangga ya, sehingga kemudian lebih rileks. Walaupun saya lebih memilih misalnya adanya daycare dibanding misalnya diasuh oleh asisten rumah tangga gitu ya. Kemudian tentang tadi menarik sekali dikutip oleh Ibu Dr. Duriatun itu tentang bahwa merit based system itu hanya menguntungkan laki-laki. Saya sangat setuju sekali. Penelitian saya menunjukkan bahwa memang sistem meritokrasi yang berdasarkan pemenuhan syarat, misalnya dalam kasus penelitian saya tentang implementasi PMA 68, itu memang menguntungkan laki-laki. Sehingga kemudian
kita tidak cukup pada konsep gender equality yang memberikan akses yang sama ataupun merit based system, tapi harus melangkah lebih lanjut kepada afirmasi gitu ya. Nah, afirmasi sebetulnya pijakan secara kebijakan baik nasional maupun internasional itu sudah sangat mendukung ya untuk dilakukannya kebijakan afirmatif. Misalnya di bidang politik itu dari sejak tahun 2000 itu PBB memang mendorong adanya afirmasi minimal 30%. Tapi perlu diketahui bahwa setelah tahun 2016 kebijakan afirmasi itu ditingkatkan menjadi 50% dengan adanya inisiatif dari UN Women untuk Planet 50-50 by 2030 gitu ya. Jadi kalau kita lihat di Indonesia ini diimplementasikan misalnya kebijakan-kebijakan yang lahir dalam bidang politik setelah tahun 2000 itu afirmasinya minimal 50%. Idealnya setelah tahun 2016 itu afirmasi ditingkatkan menjadi minimal 50% demi tercapainya target Planet 50-50 pada tahun 2030, sehingga kemudian idealnya di Indonesia juga kebijakan yang sifatnya afirmatif itu direvisi menjadi 50 gitu ya, 50% gitu ya, bukan tadi disebutkan misalnya 15% tidak. Jadi 30% itu sudah tahun 2000, tapi setelah 2016 itu 50%. Kemudian saya kira itu dulu yang saya ingat. Nanti kalau misalnya ada yang terlupakan nanti saya sisipkan lagi di chatting. Terima kasih atas waktu yang diberikan.